Selamat malam, Mas Emil. Selamat malam, Mbak Sivi. Mas Emil, ada target 2 minggu yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo supaya Jawa Timur ini turun kasus positif COVID-19-nya. Sebelum saya tanya caranya, sebetulnya menurut Mas Emil ini adalah target yang realistis tidak? Bisa dilakukan tidak? Yang diinginkan oleh Bapak Presiden adalah COVID-19 ini turun. Menurut kami sebenarnya tentunya kita malah berharap kalau bisa besok turun. Artinya begini, bahwa rumusnya ini cukup jelas. Ada 2 cara untuk kita mengurangi COVID-19. Yang pertama adalah kita melakukan penyibakan istilahnya ya, gunung es tadi. Artinya bagaimana supaya tidak orang-orang yang tanpa gejala yang ternyata COVID ini kita identifikasi sedini mungkin, seproaktif mungkin, sehingga mereka tidak berinteraksi dan tambah menyebarkan COVID. Yang kedua adalah kita membatasi penyebaran yang terjadi di tengah masyarakat di luar dari nama-nama yang bisa kita telusuri tadi. Inilah yang merupakan kombinasi antara rapid test massal dan juga active tracing. Makanya Bu Gubernur menekankan pentingnya tracing. Kalau ada yang PDP, pasien atau positif, itu kita harus cari kontak-kontak eratnya, kemudian kita lakukan screening. Kita rapid test, kalau dia reaktif kita PCR. Karena sekarang tentunya metode terbaik walaupun nggak sempurna untuk men-screening adalah rapid test. Nah, ada juga kemudian cara-cara kita untuk mengurangi aktivitas di tengah masyarakat supaya tidak rawan penyebaran COVID. Itulah makanya protokol COVID-19 tetap ditegakkan dengan 2 cara juga, yaitu kita tetap melakukan pengawasan oleh aparat dan juga kita mendorong adanya peran lingkungan, kesadaran lingkungan untuk secara proaktif mengawasi lingkungannya masing-masing. Oke. Jadi Mas Emil, rumusnya kan sudah ada dan ini sebetulnya rumus yang sudah diterapkan juga dalam beberapa waktu ini. Tetapi kenapa belum efektif untuk menurunkan angka kasusnya? Mungkin gunung esnya belum tersibak semua. Artinya kita masih harus terus hunting, kita harus terus mencari bahwa jangan-jangan memang di sekeliling kita ini banyak sekali yang sudah positif tapi kita nggak tahu. Jadi inilah yang terus kita cari, kita identifikasi supaya kita bisa meminimalisir penyebaran COVID. Kita lakukan aktif, ya ada tim COVID-19 Hunter yang di seluruh penjuru Jawa Timur melakukan upaya untuk menguji secara proaktif. Oke, akan terus hunting ya. Ada target yang jelas 2 minggu harus turun secara signifikan kasusnya. Apa rumus atau cara yang berbeda yang bisa dilakukan Mas Emil untuk bisa lebih mencapai target ini? Untuk mengakselerasi, caranya adalah tingkatkan tesnya. Ada 10 mesin PCR yang saat ini operatornya sedang dilatih. Nah, kalau misalnya PCR ini semakin kapasitasnya semakin meningkat, maka akan semakin banyak yang bisa kita segera identifikasi. Akan semakin banyak yang segera kita kemudian mereka yang COVID-19 kemudian segera kita arahkan untuk mereka isolasi mandiri tetapi atau isolasi di supervisi. Ya, jadi bukan dirawat tapi diisolasi dengan supervisi gitu. Kemudian satu lagi adalah memperketat pengawasan. Nah, disinilah Pangko Gabwilhan dari TNI itu kemudian juga akan semakin meningkatkan koordinasi lintas matra. Di Jawa Timur ini kan ada Pangdif dari divisi strategis, ada Angkatan Laut, ada Angkatan Udara. Bagaimana personil ini di teritori masing-masing itu kemudian bisa memaksimalkan, termasuk dari kepolisian, memaksimalkan upaya untuk monitoring. New normal ini kata Presiden jangan kebablasan. Semua tiba-tiba mau di new normalkan. Pilih betul mana yang memang urgent dan mana yang siap. Jadi kalau nggak urgent banget nanti aja lah bukanya. Itu karena riskan. Oke, ada tracing, ada testing yang masif, kemudian ada pengawasan, tapi juga ada persoalan bagaimana tadi Presiden menyampaikan 70% laporannya warga di Jawa Timur tidak patuh dalam mengenakan masker. 84,1% tidak mengenakan masker di pasar. Bagaimana menjawab persoalan ini, Mas Emil? Ya, itu memang survei dari Persakmi. Jadi Ibu Gubernur yang memaparkan data tersebut itu waktu PSBB tahap 1, tahap 2 dievaluasi oleh Persakmi tingkat kepatuhannya. Kita tentu itu tujuan Ibu Gubernur menyampaikan tadi adalah memohon arahan Presiden di depan seluruh Bupati Wali Kota, seluruh Direktur Rumah Sakit, seluruh Forkopimda, bagaimana nih caranya ya. Tentunya angka hari ini tentu masih perlu diperbaharui. Ikatan Alumni Kesmas dari UNER dan Persakmi
Lakmi sedang melakukan survei baru secara daring untuk menguji itu. Nah, tetapi yang ingin kami sampaikan bahwa tadi rumusnya artinya kalau 2 minggu ini harus berhasil, maka intensitasnya ditingkatkan, huntingnya ditingkatkan dengan testing, kemudian kepatuhannya ditingkatkan dengan patroli. Gitu. Artinya patroli ini jalan. Jadi misalnya Polsek dan Ramil itu semakin mengetatkan peran dari kepala desa, ketua RT RW untuk memantau lingkungannya masing-masing. Nah, kalau ini dua-duanya jalan, istilahnya dari speed tertentu kita naikin, kita akselerasi, harapannya kan kemudian akan semakin cepat kita bisa menurunkan. Satu lagi Mbak Sylvia, pasar misalnya. Pasar ini kan juga saya melihat juga di daerah-daerah lain selain Jawa Timur dan di dalam Jawa Timur. Kita bekerja sama dengan Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia (APPSI), bagaimana supaya di pasar itu harus ada pemantauan aktif. Kami waktu itu ke Pasar Nambangan, ke Pasar Gunung Anyar. Di setiap satu baris itu sudah ada tempat cuci tangan sendiri. Ya, setiap satu baris pedagang. Nah, kita sedang uji coba ini di Sidoarjo sebuah teknologi namanya CCTV untuk monitoring kepatuhan penggunaan masker dan juga kerumunan-kerumunan atau pelanggaran physical distancing berbasis artificial intelligence. Jadi ada check and balance. Kita nggak hanya mengandalkan laporan orang lapangan, tapi kita punya sistem monitoring. Oke, dan setelah ditemukan tidak patuh, apa yang akan terjadi? Ya tentunya kita bisa lebih menambah, misalnya personilnya kurang di titik tertentu, personilnya nggak pernah jaga, ya di situ dia harus lebih sering. Atau misalnya ya kalau emang nggak perform ya diganti dengan yang lebih efektif begitu. Jadi ini bisa jadi manajemen kinerja karena setiap pasar punya koordinator, punya pengelola. Baik.